Tak record dulu. Di satu kloternya itu ada 3 kelompok kecil ABC ya. Jadi beda sama yang kemarin. Kalau kemarin kan ABCD, yang sekarang ABC. Jadi ada 3. Kenapa? Biar nanti lebih mudah dalam membagi materinya. Karena udah beda muternya. Kedengaran ya suara saya ya? Ya, dengaran ya. Nah, jadi hari pertama besok Senin. Oh ya, Nabila sama Eva. Oke, nggak apa-apa. Jadi besok hari Senin itu ada 3 materi ya. Spektro, yang pertama itu kan spektro. Spektronya hanya sampai ke kurva baku. Jadi penetapan panjang gelombang maksimal dan kurva baku. Karena kalau nanti sampai analisis sampel, nanti akan lama dan kita nggak bisa lukir nanti. Nggak bisa lukir atau tukar materi ya. Kemudian yang materi kedua itu asidimetri. Yang materi ketiga itu nitrimetri ya. Nah, lab yang kita pakai itu kita cukup pakai 2 lab. Jadi nggak kayak kemarin kita pakai 3 lab, enggak. Jadi kita pakai 2 lab. Yang pertama lab TPP, yang kedua itu lab Anjam di bawah semua ya. Karena itu terkait juga dengan spektro. Spektronya kan di bawah ya kan. Lemari asam juga di bawah seperti itu. Nah, jadi yang kita pakai 2 ya, TPP sama Anjam. Spektronya kan hanya ada di TPP ya, tapi nanti untuk preparasi sampel itu bisa di Anjam. Nah, terus gimana? Kan kita ada 3 kloter tuh. Nah, jadi gini, nanti kloter pertama, kloter 1 dan 2 atau kelompok besar 1 dan 2 itu datang pagi atau masuk kloter pagi jam setengah 8 sampai jam 12 ya, jam 12 semoga sudah selesai. Nah, seperti yang Bu Uli share tadi di grup ya untuk rundown acaranya. Jadi yang shift pagi atau yang masuk pagi itu adalah untuk kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 nanti di lab TPP, kelompok 2 itu di lab Anjam. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami, Vina? Bisa ya? Oke, Mbak Nikmatus, oke. Nah, jadi kelompok pertama di TPP, kelompok kedua di Anjam. Ya. Terus nanti kita tidak lukir ke beberapa tempat enggak. Jadi kelompok 3 ntar dulu ya. Kelompok 3 tak bahas nanti. Saya bahas kelompok 1 2 dulu. Kelompok 1 di TPP nanti dibagi 3 kelompok, 1A, B, C ya kan. Kelompok 1A itu nanti melakukan spektro dulu. Spektrofotometri dulu. Kelompok B itu melakukan asidi dulu. Kelompok C melakukan nitrimetri. Paham ya? Begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2A itu spektro, kelompok 2B asidi, kelompok 2C itu nanti nitrimetri. Nah, itu waktunya kurang lebih 1 jam. Ya, paham ya? Kurang lebih 1 jam. Jam 8 sampai jam 9. Oke, kemudian sesi kedua jam 9 sampai jam 10 kalian tuker. Jadi yang A, kelompok 1A itu ke asidi, kelompok 1B ke nitrimetri, kelompok 1C ke spektro. Ya, demikian juga kelompok 2-nya seperti itu, ya. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Jadi muternya di ruang tersebut, di lab tersebut. Jadi nggak kayak kemarin pas pertama itu kan lukirnya ke antar ruang lab. Nah ini enggak, ini tetap di lab yang sama. Paham ya? Paham nggak? Paham Ibu. Ya, masuk sih paham ning Patus karo Nurul, yang lain paham nggak ini? Nanti tiwas tak terus kira paham besok bingung. Saya nggak mau loh kalau besok bingung. Paham, Bu. Ya, oke. Paham, Ibu. Ya, nanti kalau nggak paham langsung tanya aja, biar saya tahu ya kalau nggak paham. Nanti tiwas tak terus ke sampai meniren engko terus malah dora mudeng ya, nggak mau saya kalau kayak gitu ya. Oke, itu. Kemudian sesi ketiga itu jam 10 sampai jam 11. Ya, oke maksimal nanti jam 12 dari 3 materi itu ya. Ya, jam 10 sampai jam 11 atau jam 12 sesi ketiga. Nah, jam 10 sampai jam 11 itu
Sebentar biar komat dulu ya. Ya, oke. Saya lanjut yang sesi ketiga. Sesi ketiga kan jam 10 sampai jam 11. Nah, nanti juga dilukir sama kayak tadi. Jadi yang 1A yang tadinya di asidi itu masuk ke nitri. Yang tadinya nitri masuk ke spektro. Yang tadinya di spektro masuk ke asidi. Ya, seperti itu. Suara saya kedengaran jelas ya? Nanti kalau nggak jelas nanti saya dikasih tahu ya. Ini soalnya Salsabila sampai maju-maju telinganya ya. Mbok-mbokan nanti suara saya yang kecil atau gimana? Ya. Ibu. Ya, oke. Itu untuk kloter pertama pagi ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu dibagi. Nanti di akhir ada post-test ya. Di akhir ada post-test. Nah, jam 12 sampai jam 1 itu kan istirahat. Terus yang kelompok 3 masuk. Nah, ini dengarkan yang kelompok 3. Kelompok 3 masuk. Kelompok 3 itu nanti bisa di 2 tempat juga, atau bisa dikumpulkan di 1 tempat juga nggak apa-apa, di TPP aja. Jadi anjamnya nggak usah dipakai, kita pakai TPP aja. Untuk kelompok 3 kan yang ada spektronya ya. Sama seperti kelompok 1, 2 tadi, jadi nggak usah lukir lab. Jadi tetap di TPP, nanti kelompok 3A spektro, 3B asidi, 3C nitri. Itu 13 sampai 14. Jam 14 sampai 15 itu nanti dilukir. Yang spektro ke asidi, asidi ke nitri, nitri ke spektro. Ya, sesi kedua siang. Kemudian 15-16 sesi ketiga siang ya, itu yang tadinya lukir lagi, tadinya asidi ke nitri, nitri ke spektro, spektro ke asidi. Ya, seperti itu. Nanti jam 14 itu adalah waktunya kalian beres-beres dan mempersiapkan untuk larutan yang akan datang. Seperti itu. Nah, untuk pretest post-test, jadi yang kelompok 1-2 itu nanti post-test jam 1 ya, jam 1 post-test. Kemudian kelompok 3-nya kelompok 3 kemudian kelompok 3-nya nanti pretest. Jadi nanti post-test sama pretestnya bareng, hanya satu kali soal, adik, hanya satu kali soal aja. Jadi yang kelas pagi dapatnya post-test, yang kelas siang dapatnya pretest. Sama-sama dikerjakan jam 1. Paham ya? Paham ya? Jadi nanti kalian ketemu itu di jam 1 ya. Ketemu di jam 1. Terus itu untuk lukirnya. Nah, bukan lukir ya, tapi untuk teknis dari besok kita praktikumnya seperti itu. Sama di hari kedua juga seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan dulu nggak untuk teknisnya? Kalau nggak ada, saya lanjut ke penjelasan untuk prosedur praktikum hari pertama. Nggak ada ya yang ditanyakan ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ya. Saya izin untuk share screen. Biar besok itu nggak bingung ya. Jadi saya jelaskan hari ini. Besok datang menempatkan diri semua ya. Ibu. Seperti itu. Jadi kan ya. Ada yang mau nanya? Oh nggak ada ya. Bu ya tadi ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Sudah terlihat untuk word saya udah terlihat ya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Bu. Nah, insya Allah besok juga dituliskan di papan.
Kalau sempat nulis kita tulis, kalau enggak yang pasti kalian sudah membuat laporan sementara sama dan kalian juga sudah menerima penjelasan saat ini ya. Kita mulai dari spektro. Spektro kan materi pertama ya. Kita mulai dari spektrofotometer atau spektrofotometri. Nah, hari pertama itu penetapan panjang gelombang maksimum dan pembuatan kurva kalibrasi atau kurva baku ya. Nah, di sini nanti kalian yang lama itu adalah preparasi sampel. Ya, preparasi sampel nanti kalian lama. Jadi kalau ngukurnya dengan spektrosis insya Allah nggak lama ya. Kemarin tapi sudah ya dengan Pak Fitrawan ya. Dengan Pak Fitrawan sudah melakukan, jadi paling tidak sudah ada gambaran. Ya, jadi akan lebih cepat kalau sudah pernah itu. Nah, hari pertama itu penetapan panjang gelombang maksimum dan pembuatan kurva baku. Nanti yang kita pakai adalah chloramfenicol. Jadi kita punya chloramfenicol standar, kemudian dilarutkan dalam 25 ml etanol, diencerkan 50 kali dengan etanol dan dibaca pada absorbansi dengan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Itu adalah panjang gelombang untuk sinar UV karena kita pakainya spektrofotometer UV. Nanti kalau kita pakainya vis beda lagi ya. Jadi di sini nanti kita mendapatkan panjang gelombang maksimum. Setelah kita mendapatkan panjang gelombang maksimum, kita nanti temennya yang lain kan bisa mempersiapkan pengenceran untuk pembuatan kurva kalibrasi, kurva baku. Jadi kan nanti satu kelompok itu kan sekitar 6-an orang ya, kurang lebih 6-7-an lah ya. Nah, nanti separuh bisa di sini di penetapan panjang gelombang maksimum, terus yang lain, temannya yang lain bisa mempersiapkan atau preparasi untuk kurva kalibrasi. Demikian juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 itu bisa dikerjakan di lab Anjam. Ya, jadi nanti yang di yang di TPP itu hanya ketika pembacaan dengan spektro untuk kelompok 2 ya. Jadi preparasinya bisa dilakukan di lab Anjam seperti itu. Nah, caranya nanti kita pakai paracetamol standar, kemudian dibuat konsentrasi ini kloram ya. Kloram dibuat konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm. Nanti saya ininya gantinya di ini kalau paracetamol atau kloram di buku petunjuk. Kloram ya, kalau nggak salah kloram. Kloram, Bu. Kloram ya. Oh ya. Oke, makasih Mbak Elvin. Oh ya, di sini nanti kalian didampingi sama Mbak PLP ya, ada Mbak Elvin, Lili sama Mbak Fasya. Nah, udah expert semua beliau-beliau, jadi nanti akan menunggu kalian di situ ya. Nah, kloram ya, kemudian dibuat konsentrasi dengan 10, 20, 30, 40, 50 ppm. Tapi ini nanti menyesuaikan ya. Kemudian dibaca pada absorbansi panjang gelombang maksimum tadi dan dibuat kurva kalibrasi. Oh ya, nanti kalian bawa kalkulator ya. Bawa kalkulator. Jadi kalkulatornya yang scientific. Kalau di HP kalau bisa scientific monggo, tapi kalau enggak nanti kalian ya minimal dari satu kelompok itu bawa minimal ya. Satu kelompok bawa satu, tapi kalau mau bawa semua dan punya juga boleh ya. Itu mempermudah nanti untuk perhitungan. Kemudian nanti didapatkan kurva kalibrasi. Nah, untuk besok prosedur analisis sampel, jadi kita nanti pakai sampel 10 tablet chloramfenicol, ini hari Selasa. Jadi di hari Selasa ini nanti kita analisis sampel. Nah, ini agak lebih cepat daripada ketika hari Seninnya. Jadi ini hari Selasa, analisis sampel, kemudian ditimbang berat rata-rata tablet chloramfenicol, digerus ditimbang, kemudian diambil 50 mg sampel, dilarutkan dalam 25 ml etanol. Oh iya, ini nanti kita sepertinya mau kurangi, tidak 50 mg tapi 25 mg. Jadi 1000 ppm ya. Kalau ini kan 2000 ppm ya, nanti akan diajari sama Mbak PLP. Tapi ini 25. Kalau yang di laporan sementara sudah ditulis 50 nggak apa-apa. Nanti ketika kalian sudah pas praktek diganti, nanti tinggal kalian ganti pas di laporan sementara. Nah, itu fungsinya laporan sementara.
biar kalian nggak orat-orat di sembarang kertas, kemudian kertasnya kabur, hilang, nggak punya data. Nah, itu fungsi dari laporan sementara ya. Jadi nggak apa-apa ditulis dulu apa adanya, misalkan sudah terlanjur ditulis 50, nggak apa-apa 50 aja. Nanti bisa diganti pas di hari hanya. Nah, kemudian dilarutkan dalam 25 ml etanol, dihomogenkan dan disaring dengan kertas saring. Diencerkan 50 kali dengan etanol. Kalau nggak salah ini kemarin 400 ppm ya Mbak Fili ya. Nah, kemudian Bu, jadi 400. 400 ya. Ini nanti bisa hitung-hitungan sama Mbak PLP ya. Kemudian diencerkan dengan etanol dan dibaca pada panjang gelombang maksimum tadi. Dan kemudian dihitung kadar kloramfenikol dalam sampel tablet. Ini bisa dilakukan 3 kali replikasi. Insya Allah kalau cukup waktunya 3 kali replikasi, karena untuk statistik itu yang minimal itu bisa diterima kan 3 kali. Kalaupun ada yang di reject ya sebenarnya kita ulangi lagi. Paling aman sih 5 kali. Tapi kan karena waktunya terbatas ya kita coba 3 kali aja. Nah, semoga aja nggak ada angka yang di reject. Itu untuk spektrofotometri. Ada yang ditanyakan untuk spektrofotometri? Untuk cara kerjanya? Kalau bagi yang sudah menyalin laporan sementara, saya kira udah nggak bingung ini. Ya, oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kalau diem itu berarti kan udah paham ya. Nah, kita lanjut ke asidimetri. Nah, untuk asidimetri itu materi kedua ya. Kalau untuk 1B dan 2B serta 3B itu nanti sesi pertama dapatnya asidimetri ya. Nah, yang kalian lakukan pertama kali adalah pembuatan larutan baku HCl 0,1N. Nah, ini sudah dibuatkan ya Mbak Fili? Sudah dibuatkan kalau nggak salah ini sama Sampun, Bu. Sudah, Bu. Oh ya. Sampun kemarin, nggih. Oh ya, oke sip. Nah, ini sudah dibuatkan ya, pembuatan larutan baku HCl 0,1N. Ini asalnya dari sini ya, 4,25 ml HCl pekat dimasukkan labu ukur 500 ml, diencerkan hingga tanda batas. Nah, pengencerannya dengan Aquades. Nah, yang kalian lakukan besok Senin, mulai dari nomor 2 ini, pembakuan HCl dengan natrium karbonat. Kenapa HCl harus dibakukan? Karena HCl itu adalah baku sekunder. Jadi dia harus dibakukan dengan baku primer. Ya, jadi baku primernya natrium karbonat. Nah, jadi harus dibakukan dulu. Bisa jadi ketika kemarin dibikin HCl 0,1N, setelah kita bakukan udah nggak 0,1N, mungkin 0,095 atau 0,093. Nah, itu berpengaruh walaupun sedikit, itu berpengaruh terhadap perhitungan karena ini kuantitatif. Beda kalau kualitatif itu nggak ngaruh ya, ini kuantitatif. Nah, itu fungsinya pembakuan. Nah, kalau nanti ketika kalian penentuan kadar, titrasi penentuan kadar, dan itu baku yang kalian pakai itu baku primer, kalian nggak perlu membakukan dulu. Seperti ini nggak perlu ya. Misal kalau nggak salah di Bromato ya. Nah, kalau di sini pembakuan HCl itu karena HCl baku sekunder, jadi harus kalian bakukan dulu dengan baku primer. Nah, yang pertama kalian lakukan untuk asidimetri adalah pembakuan HCl dengan natrium karbonat. Caranya nanti silakan timbang dengan timbangan analitik ya, 0,5 gram Na karbonat, kemudian dilarutkan dengan Aquades secukupnya. Nah, dimasukkan labu takar 100 ml. Jadi, kalian melarutkan Na karbonat ini kan serbuk ya, dilarutkan dulu secukupnya dengan Aquades, tapi nggak usah banyak-banyak, jangan lebih dari 100 ml ya, sedikit aja, yang penting dia mau larut. Nah, kemudian masukkan larutan Na karbonat tadi di dalam labu takar yang 100 ml. Nah, kemudian tambahin Aquades sampai tanda batas 100 ml pada labu ukur. Nah, itu kita encerkan dengan labu ukur sebanyak 100 ml. Jadi fungsinya Aquades cukupnya kalian nggak usah bingung ya, secukupnya itu berapa gitu, kok malah bingungi rawes-wes ya. Maksudnya secukupnya itu nanti yang penting 0,5 gram natrium karbonat ini bisa larut dalam Aquades. Fungsinya hanya untuk melarutkan.
asal tidak lebih dari 100 mili, karena ini nanti kan dimasukkan ke labu takar 100 mili, ya, seperti itu. Nah, kemudian didapatkan larutan natrium karbonat. Diambil dengan pipet volume sebanyak 25 ml larutan Na karbonat. Sudah bisa ya cara mengambil dengan pipet volume ya. Kalau dengan pipet volume berarti kalau misalnya ada yang 25 itu udah enak ya. Tapi kalau misalnya kita ngambilnya 12,5 kan kita fullkan dulu di pipet volume, kemudian kita ngambil 12,5 ya. Jadi jangan mengambil 12,5 langsung ya. Kalau misalnya itu 12,5 loh ya. Nah, kalau 25 ml ini mudah karena kita punya pipet volume 25 ml atau setidaknya kita beberapa kali ambil bisa dari 10, 5 ya. Saya rasa udah diajarkan di Kimfar 1 ya. Enggak usah saya ulang untuk ini. Kemudian setelah diambil 25 larutan natrium karbonat, dimasukkan Erlenmeyer 250 ml. Jadi dimasukkan ke Erlenmeyer yang ukurannya 250 ml. Ya mungkin kalau enggak ada, semoga ada sih, semoga cukup ya. Kalau enggak cukup nanti bisa pakai selain 250 sebenarnya ya. Ya, kemudian tapi diusahakan dulu pakai yang Erlenmeyer ukuran 250 ml. Kemudian diteteskan indikator. Indikatornya sebanyak 3 tetes. Bisa 2 sampai 3 tetes. Kalau lebih dari 3 tetes sebenarnya boleh. Cuma nanti hasil akhirnya dia akan merah sekali. Jadi enggak pink stabil tidak ya. Karena kelebihan indikator, meskipun indikator itu kualitatif, tapi kalau ditambahkan berlebihan, dia akan merubah warna yang tidak sesuai dengan titik akhir. Ya, jadi kita pakai 2 sampai 3 tetes indikator metil orange atau metil jingga. Bisa juga sebenarnya dengan merah metil ya. Kita punya metil orange. Nah, setelah ditambahkan dengan indikator dititrasi dengan HCl 0,1N yang sudah dibuat hari kemarin ini ya, HCl 0,1N yang sudah dibuat di nomor 1 ini. Nah, ini ya, HCl 0,1N ini. Nah, kita titrasi HCl sebagai titran. Kemudian hingga terbentuk larutan merah muda pucat. Nah, setelah kalian mendapatkan merah muda pucat atau pink, jangan terlalu merah ya. Kalau merah itu sudah melebihi titik akhir titrasi biasanya. Jadi kalau di titrasi 1 tetes aja, awalnya udah pink. 1 tetes itu bisa merubah warna menjadi merah merona ya. Jadi bukan pink yang diinginkan tapi lebih tajam lagi ya. Nah, ini yang diinginkan larutan merah muda pucat. Bisa dilihat mungkin di YouTube banyak ya contohnya. Setelah kira-kira mencapai larutan merah muda pucat, dilakukan pemanasan. Nah, pemanasan ini dilakukannya hingga mendidih. Jadi sebenarnya bisa pakai kompor listrik ya. Bisa pakai kompor listrik. Kalau water bath itu nanti biasanya cukup lama. Tapi ya kalau mau nunggu nggak apa-apa sih. Nah, dilakukan pemanasan hingga mendidih. Seharusnya hingga mendidih. Tapi kalaupun nanti kalian sebelum mendidih, warna pinknya sudah berubah menjadi jernih lagi, itu berarti belum stabil. Jadi fungsi pemanasan ini adalah mempercepat reaksi atau sebagai katalisator. Dia, si asid dimetri ini sebenarnya bisa dengan sendirinya stabil atau bisa dengan sendirinya berubah warna nantinya kalau belum stabil. Tapi reaksinya lama sekali. Jadi untuk mempercepat bisa dilakukan dengan pemanasan. Kenapa kalau nggak dipanaskan? Kalau nggak dipanaskan, nanti ketika kalian sudah menemukan warna pink, kemudian kalian taruh, nanti kalian melakukan hal lain, bla 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 bla, setengah jam aja dia sudah berubah warna menjadi bening lagi. Nah, itu berarti belum stabil sebenarnya. Nah, daripada seperti itu, jadi dipanaskan untuk katalisator reaksi, ya, mempercepat reaksi. Kemudian nanti kalau yang pink itu berubah jadi jernih lagi atau berubah jadi bening, itu dititrasi lagi. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, sampai pink lagi. Nah, ketika pink lagi, panaskan lagi. Nah, yang lama itu sebenarnya pemanasan. Nah, yang lama itu di situ. Kemudian setelah dipanaskan jernih lagi atau bening lagi, warna merah mudanya hilang,
dititrasi lagi sampai merah muda. Begitu seterusnya sampai ketika dipanaskan tidak berubah warna menjadi bening. Ya, bisa paham ya? Kalau nggak ada pertanyaan saya anggap paham ya. Kalau nggak paham silahkan langsung ditanya aja. Nah, sampai warna pink itu stabil. Itu yang dimaksud dengan merah muda stabil. Ya, stabil itu ketika dia di reaksi berjalan lagi dia sudah tidak merubah warna. Artinya dia sudah dalam keadaan jenuh tadi. Nah, seperti itu didapatkan larutan berwarna merah muda mantap atau stabil. Nah, ini dilakukan replikasi 3 kali. Semoga waktunya cukup ya. Kalau waktunya nggak cukup, nanti silakan direplikasi 2 kali saja, nggak apa-apa. Itu untuk pembakuan. Untuk pembakuan cukup mudah, hanya lama di pemanasan. Terus kemudian yang selanjutnya penentuan kadar borak. Kita punya sampel borak. Nah, kita nanti menentukan kadar borak tersebut. Caranya, ambil 1,5 gram borak, kemudian dilarutkan dalam 25 ml Aquades. Kemudian sama ditambahkan indikator 3 tetes, 2-3 tetes metil orange, dititrasi dengan HCl 0,1 N, hingga terbentuk larutan merah muda pucat, dan dilakukan pemanasan hingga mendidih didapatkan merah muda mantap. Kalau sebelum mendidih sudah berubah warna menjadi bening, itu dititrasi lagi aja, nggak usah nunggu sampai mendidih. Ya. Nah, kemudian didapatkan merah muda mantap, dan ini dilakukan replikasi 3 kali juga. Semoga cukup waktu untuk 3 kali. Ya, itu untuk asidimetri. Nah, sebenarnya cukup simpel. Kemudian nanti kalian jangan lupa, ini kan karena mungkin dikejar waktu, kalian tulis dulu di laporan sementara berapa mililiter yang dibutuhkan untuk normalitas atau pembakuan ini dan untuk penetapan kadar. Berapa titran yang dibutuhkan ditulis dulu. Untuk hitungannya nanti bisa kalau ada sisa waktu. Nanti dihitung, rumusnya sudah ada di buku petunjuk praktikum, normalitas, rumus normalitas untuk menghitung normalitas dari hasil pembakuan, kemudian dilanjut dengan rumus kadar untuk menentukan kadar boraks, seperti itu. Jadi nanti kalian hasil akhirnya adalah mendapatkan kadar boraks berapa persen, seperti itu ya. Itu untuk asidimetri. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk asidimetri? Semoga saya tidak terlalu cepat ya jelasinnya. Nggak ada ya yang ditanyakan ya? Udah paham ya asidimetris pernah dilakukan? Saya kira sudah terbiasa ya. Bedanya mungkin mempercepat reaksi dengan pendidihan atau dengan pemanasan. Mungkin di situ bedanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah nitrimetri. Kalau nitrimetri kemarin saya tanya kan belum pernah dilakukan. Nah, ini untuk sesi ketiga itu adalah nitrimetri. Nitrimetri ini menggunakan titran itu natrium nitrit NaNO2. Kalau NaNO3 itu nitrat ya. Kalau kita menggunakannya natrium nitrit NaNO2. Nah, pembuatan natrium nitrit 0,1 M ini juga sudah dibikinkan oleh PC dan Mbak PLP hari ini kalau nggak kemarin hari ini kayaknya. Jadi nanti tinggal kalian memakai ya. Nah, kemudian yang kalian lakukan besok Senin itu adalah pembakuan dan penetapan kadar. Kita lakukan dulu pembakuan natrium nitrit 0,1 M. 400 mg asam sulfanilat yang telah dikeringkan. Jadi asam sulfanilat ini dikeringkan atau dipanaskan dulu. Kemudian dimasukkan ke beker glass. Ditambahkan 0,2 gram NaHCO3 atau natrium bikarbonat ya. Kemudian dilarutkan dengan Aquades secukupnya. Nah, yang dimaksud secukupnya tadi itu adalah hanya untuk mengencerkan ini. Hanya untuk mengencerkan asam sulfanilat dan NaHCO3. Tapi jangan sampai lebih dari 100 ml yang untuk mengencerkan ya. Melarutkan ya maksudnya. Jadi jangan lebih dari 100 ml yang untuk melarutkan. Nah, kemudian
encerkan dengan Aquades hingga 100 ml. Ya, hingga add 100 ml Aquades ya. Itu sampai. Kemudian ditambah dengan 10 ml HCl pekat. Dinginkan hingga suhu tidak lebih dari 15 derajat Celcius. Nah, ini nanti kalian menyiapkan es batu dan baskom. Mbak Elvin, untuk baskomnya sudah siap ya, Mbak Elvin? Sampun Bu Uli. Oh ya, kalau es batunya berarti besok beli di depan itu? Nggih, Bu. Oh ya. Sendiri. Oke, ya nanti bisa minta tolong sama mahasiswa juga bisa ya. Jadi nanti kita pakai es batu ya, pakai es batu. Dinginkan hingga suhu Nanti tidak. setiap kloter membawa, Bu. Oh ya, setiap kloter bawa. Oke, sip. Oke. Betul, nanti biar tidak terlalu ini ya, lama mencari es batu, jadi sudah membawa ya tiap kloter. Nah, dinginkan hingga suhu tidak lebih dari 15 derajat Celcius. Nah, ini fungsinya apa? Di buku petunjuk sudah ada. Kenapa harus tidak boleh lebih dari 15 derajat Celcius? Nah, di nitrimetri ini reaksi yang terjadi itu reaksi apa? Reaksi diazotasi. Nah, kenapa kalau lebih dari 15 itu nanti jadinya kenapa? Ya, jadinya tidak stabil ya atau mudah terurai. Nah, kemudian didinginkan hingga suhu tidak lebih dari 15 derajat Celcius. Kalau larutan suhu sudah di bawah 15 derajat Celcius, kemudian dititrasi dengan natrium nitrit 0,1 N yang tadi sudah dibuat, hingga didapatkan warna biru mantap pada kertas kanji iodida. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Untuk indikator kita pakainya kertas kanji atau pasta kanji iodida. Kita pakainya antara dua itu. Sepertinya pasta kanji iodida sama aja sebenarnya. Nah, nanti ketika sudah membuat pasta kanji iodida, itu nanti kemudian hasil yang kalian dapatkan atau hasil titrasi ini kalian teteskan atau oleskan, teteskan aja lebih enak itu ke pasta kanji iodida tadi. Kalau dia berubah biru mantap, maka dia sudah titik akhir titrasi. Sebenarnya cara ini lebih susah untuk dideteksi daripada ketika menggunakan TOO dan methylene blue. Nah, tapi karena kita belum menyediakan TOO, jadi kita pakainya pasta kanji iodida. Nah, nanti kalau kalian meneteskan atau mengoleskan atau meneteskan ke pasta tadi, pasta kanji iodida itu sudah ada warna biru mantap ya, itu berarti dia sudah titik akhir titrasi. Ini nanti memang agak susah, tapi insya Allah bisa ya. Agak susah menemukan titik akhirnya maksudnya ya, tapi bisa ya. Nah, ini pembuatan pasta kanji iodida. Kita menggunakan KI 750 mg KI dilarutkan dalam 5 ml Aquades, kemudian ditambahkan suspensi 5 mg pati dalam 35 ml Aquades. Jadi ini dibikin suspensinya dulu. Kemudian disiapkan suspensinya, kemudian nanti dicampur dengan ini. Kemudian dipanaskan selama 2 menit dan didinginkan. Ini akan jadi pasta kanji. Ini yang nanti kita gunakan. Nah, pasta kanji ini dibuat mendadak karena kalau dibuat sebelumnya, hari sebelumnya, dia tidak tahan lama atau dia tidak stabil ya. Jadi harus dibikin baru ya, seperti itu. Nanti dibantu oleh Mbak PLP untuk pembuatan pasta kanji. Kemudian setelah pembakuan, kalau pembakuan itu kan kita sudah dapat volume pembakuan. Nah, volume nanti dimasukkan ke rumus normalitas. Rumus normalitas sudah ada di petunjuk praktikum. Jadi kita sudah dapat normalitas yang sebenarnya. Ya, karena sekali lagi natrium nitrit tadi itu bukan standar yang primer, maka harus kita bakukan terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan harga normalitas atau volume untuk menghitung normalitas, kita lanjut ke penetapan kadar sulfanilamid. Sulfanilamid ini adalah sampel yang kita pakai untuk penetapan nitrimetri.
Nah, sulfanilamid ini kan obat golongan sulfa ya. Jadi obat golongan sulfa itu kan ada bermacam-macam ya. Kalian pasti sudah mendapatkan juga ya. Kalau nggak salah di apa ya, farmaset ya mungkin ya. Nah, salah satunya adalah sulfanilamid. Nanti ada sulfadiazin, sulfametoxazole dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sulfanilamid. Oh, Mbak Nikmatus sama Mbak Nurul ini ya, nggak ada suaranya ya? Gimana yang lain ada suaranya nggak saya? Ada Ibu. Oh ya, mungkin di tempatnya Mbak Nikmatus sama Mbak Nurul ya. Nggak apa-apa, ini sudah tak rekam ya. Makanya ini rekaman tuh untuk apa namanya, jagan-jagan ya. Nanti bisa tak upload di YouTube. Atau mungkin saya bagi juga bisa. Nah, saya lanjut ya untuk penetapan kadar sulfanilamid. Nah, sampel yang kita pakai itu adalah sulfanilamid ditimbang 500 mg. Ingat ya, penimbangan itu ada seksama, ya, ada yang dilihat dulu di petunjuk praktikum penimbangannya secara apa. Dulu pas di pertemuan pertama kimia farmasi 2 sudah saya jelaskan bedanya ya. Kurang lebih berapa persen yang diperbolehkan. Nah, ini tuh yang lama itu selain membuat menjadi 15 derajat Celcius, itu kan perlu waktu tuh untuk membuat di bawah 15 derajat Celcius. Selain itu adalah penimbangan. Karena penimbangannya itu kan sama ya. Jadi harus berapa nanti silakan dilihat lagi di PPT. Nah, itu yang lama. Nanti silakan gimana caranya bagi tugas. Jadi di situ tidak ada yang diam saja. Anggota kelompok tuh banyak, ada 6 sampai 7. Di situ tidak boleh ada yang menganggur, ada yang menimbang, ada yang ini gitu ya. Jadi sudah terampil sendiri-sendiri. Kalian sudah semester 4 ya. Jadi sudah pernah melakukan dan insya Allah sudah terampil. Ambil 500 mg sulfanilamid dilarutkan dalam 70 dengan 75 ml Aquades dan 10 ml HCl. Nah, ini dalam suasana asam. Kenapa kalau di trimetri itu dalam suasana asam? Nah, itu nanti silakan dicari, siapa tahu keluar di pretest ya. Dalam suasana asam ya. Dilakukan kemudian dilakukan pendinginan hingga suhu tidak lebih dari 15 derajat Celcius. Nah, ini kenapa juga dengan suhu dingin ya? Tadi Bu Uli sudah cerita, ini kaitannya dengan reaksinya ya. Kemudian dititrasi dengan natrium nitrit 0,1 N yang sudah kalian bakukan tadi. Nah, kemudian kalau sudah, nanti silakan dioleskan atau diteteskan larutan yang kita titrasi tadi pada indikator. Indikator kita pasta kanji iodid. Sampai warna biru mantap selama 2 menit. Jadi warna birunya itu tidak berubah ketika ditunggu selama 2 menit. Kalau selama 2 menit dia berubah lagi menjadi putih atau menjadi bening atau warna pasta, intinya warna biru jadi hilang, itu dititrasi lagi. Nah, dititrasi lagi, kemudian teteskan lagi atau oleskan ya, teteskan aja ke pasta kanji tadi. Nah, tunggu lagi kira-kira berubah warna enggak? Kalau belum 2 menit berubah warna, ya nggak apa-apa, langsung titrasi aja. Sampai warna biru mantap. Nah, itu titik akhir titrasi. Kalau titrasi itu memang harus sabar ya. Jadi kalau memang belum stabil, sebenarnya tidak berhenti karena 1-2 tetes itu nanti mempengaruhi volume. Walaupun dia volumenya koma, nanti hasil akhirnya, hasil kadarnya itu akan berbeda cukup jauh. Ya, seperti itu. Jadi karena titrasi itu adalah kuantitatif. Nah, itu dilakukan dilakukan replikasi 3 kali. Tapi kalau waktunya mepet, nanti replikasinya 2 kali semua aja. Semoga tidak ada angka yang terreject. Angka yang terreject itu seperti apa? Ketika kalian menemukan volume, misalnya 3 kali replikasi. Volume pertama dapatnya 25,0. Volume kedua dapatnya 25,2. Lah kok volume ketiga dapatnya adalah 30. Itu kan jauh sekali. Ya, 30 itu angka reject. Harusnya tidak boleh masuk. Nah, besok kalau suatu saat kalian mungkin KTI dengan titrasi, jangan cuma 3, ambil 5 ya. Karena nanti ketika ke reject 1, kalian masih punya 4. Kalau 3, kalian ke reject 1, 2 angka itu tidak bisa masuk ke angka statistik ya, seperti itu. Nah, ini hanya untuk biar kalian tahu saja.
Tapi besok semoga aja 2 kali sudah menemukan volume yang baik ya. Karena untuk menyingkat waktu. Tapi kalau untuk besok KTI nggak boleh minimal 5 ya. 3 itu rawan, masih rawan. Seperti itu. Nah ini spektor tadi sudah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Silakan kalau ada yang belum jelas terkait dengan prosedur untuk, jadi besok kalian datang ke sana itu tidak membawa bingung ya. Datang ke sana langsung harus tahu apa yang harus dikerjakan ya. Karena Puli sudah ngasih tahu di malam ini ya. Setidaknya kalau nggak utuh semua kelompok, setidaknya ada perwakilan yang sudah masuk ke Zoom ini gitu. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya share di YouTube, nanti saya sharekan linknya. Kalau kalian mau lihat lagi masih bisa. Seperti itu. Jangan lupa laporan sementara harus dibawa dan harus sudah membuat 3 materi ini. Kalau ada yang tidak membawa atau belum membuat, tidak boleh praktikum ya. Jadi syarat untuk praktikum adalah salah satunya membawa laporan sementara. Seperti itu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Paham ya dengan yang saya jelaskan tadi? Mbak Wahyu Astri, paham sudah? Paham belum? Allah sudah, Bu. Ya, Mbak Wahyu Astri kelompok berapa? Kloter 3. 3. 3 apa? 3A, B, C? C, Bu. 3C pertama kali masuk megang apa? Sesi pertama. 3C ketika masuknya megang apa? Nitrimetri. Oke, nitrimetri. Baik. Kemudian Mbak Sukma Aisyam. Silahkan di-on-kan kameranya. Sukma Aisyam. Sukma Aisyam, apakah ada di sana? Ada. Ya, oke. Mbak Sukma, sudah paham yang Puli jelaskan tadi? Iya, Bu. Ya, Mbak Sukma kelompok berapa? 3B. 3B. 3B ketika pertama masuk megang apa? Asiding ya, Bu. Oke, asidimetri. Asidimetri. Ya, pagi atau siang? Siang. Siang, oke, sip. Terus satu lagi, Mbak Rahma Regita. Mbak Rahma Regita. Ada orangnya, Mbak Rahma Regita? Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Ada nggak ya, Mbak Rahma? Iya, Bu. Oh, ada ya. Mbak Rahma udah paham belum yang boleh jelaskan tadi untuk prosedur sama teknisnya? Insya Allah sudah, Bu. Mbak Rahma Regita kelompok berapa? Kelompok 3A, Bu. Oh, lagi saya tak sampling kok kelompok 3 semua. Kelompok 3A pertama masuk. Oh, ini Rahma sama Regita atau maksudnya? Iya, Bu. Oh ya, tak kira Rahma Regita. Pertama kali masuk megang apa? Megang apa pertama kali masuk? Megang pintu, Bu. Ya benar, karena buka pintu ya. Megang apa? Spektro. Ya, spektro. Ya, spektro yang dilakukan apa aja poinnya? Yang pertama itu nimbang chloramphenicol-nya dulu. Itu namanya poin apa? Yang penetapan panjang gelombang maksimum. Oke, sama yang? Sama pembuatan kurva baku. Oke, syaratnya bawa kalkulator. Jangan lupa ya, minimal satu kalkulator saintifik. Soalnya kadang di HP itu kalau untuk saintifik membingungkan ya. Jadi bawa saintifik minimal satu kelompok satu. Jadi
misalnya udah ada satu kelompok yang membawa nggak apa-apa. Yang saintifik loh ya, jangan kalkulator dagang. Kalau kalkulator dagang nggak bisa nanti ya. Kok kalkulator ibunya dagang mah dibawa ya. Oke, saya sampling yang lain karena tadi kelompok 3 semua. Dava dan Sinta. Biasanya Sinta dan Jojo, ini Dava dan Sinta. Ayo, munculkan Mbak Dava dan Sinta. Ada di situ enggak ya orangnya ya? Mbak Dava tuh benar tuh. Dava dan Sinta. Dava dan Sinta, tok tok tok. Assalamualaikum. Ada enggak ini orangnya ya? Enggak ada ini kayaknya orangnya ini ya, tutupan ini. Nanti enggak lama tak ganti aja. Mbak Diajeng Adini. Diajeng Adini. Diajeng Adini mana? Gila off cup iki kepiye iki? Diajeng Adini. Oh ya. Mbak Diajeng Adini kelompok berapa? Kelompok 1C. 1C. 1C itu masuk di lab apa? TPP, Ibu. Ya, melakukan apa yang pertama kali dipegang? Nitrimetri, Ibu. Ya, oke, nitrimetri ya. Oke, insya Allah udah jelas ya. Nah, untuk prosedurnya kurang lebih sama seperti di petunjuk praktikum. Kalau misalnya nanti ada perubahan, insya Allah akan disampaikan di kemudian ya. Baik lewat WA kalau sebelum pas praktikum, tapi kalau sudah praktikum nanti akan kami sampaikan lewat lab ya, seperti itu. Udah ya, nggak ada yang ditanyakan sampai sini? Udah jelas semua ya? Oke, kalau diem berarti saya anggap udah jelas loh ya. Jangan lupa belajar untuk pretest ya. Jangan lupa belajar untuk pretest. Pretestnya kalau kelompok 1, 2 itu di akhir, jadi post test ya. Kalau kelompok 3 itu di awal. Jadi intinya pretest post test 1 kali sih sehari itu di jam 13 ya. Ngumpul di jam 13. Nanti ruangannya nggak apa-apa jadi 1 kalau cuman pretest post test, nanti yang kelompok 3 bisa numpang di lab atas formulasi ya, bisa di lab atas nggak apa-apa. Yang kelompok berarti 3 ya yang baru masuk numpang dulu di atas nggak apa-apa, kan hanya untuk pretest post test, cepet insya Allah, soalnya 10 ya. Tapi kalau mau kurang ya mau saya tambah ya nggak apa-apa sih. Kalau kurang nggak. Kalau diem berarti kurang ya. Nanti tak tambah 10 lagi ya. Hah? Cukup apa kurang? Sudah cukup 10 saja, Bu. Oh, 10 aja. Oh ya wes. Tapi kan nek kurang tak tambah. Gimana? Apa Nurul? Nurul ponikmatus iki, Nurul iki. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Mbak Filian, Mbak Elvin atau Mbak Fasya? Mungkin ada yang kelewat saya sampaikan mungkin. Oke, ya oke, makasih ya atas bantuannya Mbak Elvin, Mbak Fili dan Mbak Fasya ya. Ini pejuang tangguh ini mbak-mbaknya ini ya. Sabtu Minggu aja masuk mereka ya. Nah kalian jangan kalah sama mbak-mbak PLP ya. Sabtu Minggu masuk ya boleh ya, bersih-bersih apa gitu kayak gitu nggak apa-apa ya. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Saya tutup ya untuk Zoom hari ini. Semoga besok nggak bingung. Saya nggak mau kalau besok datang-datang pada bingung, lama dibingung, nggak mau ya. Jadi besok harus tahu apa yang harus dilakukan. Dibaca lagi ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama. Bisa live meeting sendiri-sendiri, silakan.